Saya akan menjelaskan tentang pengertian cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah tindakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, terus game online, atau platform internet lainnya. Tujuannya itu untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merugikan orang lain secara psikologi. Selanjutnya ada contoh cyberbullying. Jadi yang pertama itu bisa mengirim pesan atau komentar kasar dan menghina di media sosial. Terus yang kedua, menyebarkan foto atau video seseorang tanpa izin untuk niatnya itu untuk mempermalukan. Yang ketiga ada membuat akun palsu untuk mengejek atau menjatuhkan orang lain. Yang keempat menyebarkan fitnah atau rumor bohong melalui grup chat atau postingan. Yang kelima itu mengancam seseorang lewat pesan online atau komentar. Sebenarnya penyebab dari tindakan perundungan online atau cyberbullying ini bisa sangat kompleks. Beberapa di antaranya yang pertama ada anonimitas dan ketidakpedulian. Pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka, jadi merasa aman di balik layar atau perangkat tersebut, dan merasa bahwa tindakan pelaku ini tidak akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ada keinginan untuk memuaskan diri sendiri karena pelaku mendapatkan kepuasan atau rasa kuasa dengan merendahkan atau menyakiti orang lain secara online. Mungkin saja pelaku merasa bahwa tindakan tersebut memberi mereka perasaan yang superioritas. Yang ketiga, ada masalah pribadi atau emosi negatif yang mungkin saja pelaku memiliki emosi negatif seperti frustasi, cemburu, atau tidak bahagia. Jadi menggunakan cyberbullying ini sebagai saluran untuk mengeluarkan atau menyalurkan emosi tersebut. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan. Karena mungkin saja pelaku mendapat tekanan dari teman sebaya atau kelompok tertentu. Mungkin saja pelaku khawatir akan kehilangan persahabatan atau ingin diterima dengan baik di kelompok tersebut. Yang kelima, ada ketidaktahuan tentang dampaknya. Terkadang pelaku mungkin saja tidak sepenuhnya menyadari betapa merusaknya tindakan mereka bagi korban. Mungkin juga pelaku tidak memahami dampak emosional serius yang dapat dialami oleh korban. Merujuk pada seorang mahasiswa Universitas Udayana atau UNUD yang berada di Bali, yang meninggal dunia pada bulan Oktober 2025 kemarin. Kematiannya yang diduga bunuh diri beredar bukti adanya perundungan atau bullying dan ejekan di grup obrolan dari mahasiswa. Korban yang bernama lengkap Timothy Anugrah Saputra yang berusia 22 tahun. Beliau adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP di Universitas Udayana atau UNUD yang berada di Bali. Dan beliau juga berasal dari Bandung. Setelah diduga jatuh atau melompat dari gedung FISIP Universitas Udayana pada tanggal 15 Oktober 2025, dugaan cyberbullying yaitu setelah kematiannya, tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang diduga berisi komentar sensitif dan mengejek tentang kematiannya tersebar luas. Beberapa pesan bernada sarkas seperti mengomentari gaya kargo jenazah atau mengolok-olok tindakan lompat dari gedung. Bahkan, setelah meninggal, korban masih menjadi bahan olokan. 6 mahasiswa yang diduga terlibat dalam perundungan, termasuk pengurus organisasi mahasiswa, telah dipecat dari kepengurusan organisasi, dan mereka juga mengunggah permohonan maaf di media sosial. Rumah sakit tempat beberapa pelaku menjalani koas atau dokter muda juga mengancam akan membalikan mereka ke pihak kampus jika terbukti bersalah. Pihak kepolisian dan kampus pada awalnya menyatakan tidak ada bukti langsung yang mengaitkan bullying sebagai penyebab kematian Timothy. Mereka berspekulasi bahwa penyebabnya adalah bunuh diri. Namun, tekanan publik dan fakta-fakta yang muncul mendorong dilakukannya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian dan menindaklanjuti kasus perundungan tersebut. Kasus ini dianggap sebagai puncak gunung es dari masalah perundungan dan kekerasan mental di lingkungan pendidikan di Indonesia dan menyoroti pentingnya kesehatan mental serta ruang aman di kampus. Di Indonesia, hukuman bagi para pelaku cyberbullying ini sudah diatur dalam UU ITE yang baru saja diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta KUHP. Berikut ancamannya. Yang pertama, ada pencemaran nama baik dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga 400 juta rupiah. Yang kedua, ada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga 750 juta rupiah. Yang ketiga, ada ujaran kebencian atau sara dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Yang keempat, ada penyebaran konten asusila dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Dengan catatan, kasus penghinaan ini biasanya bersifat delik aduan, sehingga polisi baru akan bertindak jika korban melapor dengan resmi. Untuk dampak cyberbullying, yaitu dampak pada korban, contohnya emosional dan mental, seperti stres, cemas, takut, marah, terhina, depresi, kehilangan rasa percaya diri dan harga diri, isolasi sosial, merasa sendirian, enggan berinteraksi, gangguan tidur, paranoid, merasa tidak aman. Dalam kasus ekstrim seperti self-harm atau menyakiti diri sendiri dan keinginan bunuh diri. Fisik contohnya gangguan pencernaan, sakit perut, mah, contohnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu gangguan makan seperti nafsu makan hilang atau stress eating. Gangguan jam biologis karena paparan diet berlebih, akademik dan sosial, contoh dampaknya itu penurunan prestasi akademik atau kinerja kerja, kesulitan konsentrasi dan motivasi belajar, trauma untuk pergi sekolah atau berinteraksi. Dampak pada pelaku yaitu perilaku impulsif dan kurang empati, menjadi lebih agresif dan melihat segala sesuatu secara negatif. Susah diterima di lingkungan sosial dan dicap negatif. Mahasiswa berperan penting dalam menghadapi cyberbullying sebagai agen perubahan dan edukator melalui peningkatan kesadaran digital, menjadi teladan perilaku positif, menginisiasi kampanye anti-bullying, mendukung korban dengan empati, serta berkolaborasi aktif dengan kampus untuk menciptakan kebijakan dan lingkungan yang aman demi mencegah dan menangani perundungan daring. Cyberbullying adalah perilaku agresif berulang di dunia maya, contohnya seperti di media sosial, di game, di pesan, yang bertujuan menakuti, mempermalukan, atau menyakiti korban. Seringkali menimbulkan dampak psikologis serius seperti depresi, kecemasan, isolasi, dan bahkan pikiran bunuh diri. Sehingga perlu penanganan dari individu, orang tua, sekolah, pemerintah, hingga penyedia platform dengan edukasi, aturan, dan dukungan psikologis untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.